Dan dia juga pernah ngomong, ibunya itu tuh harus dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku di kasus yang lagi happening banget di tahun 2020 ini. Jadi kasus ini tuh sudah happening pada tahun 2013 dan kembali happening lagi di tahun 2020 sekarang ini. Jadi kali ini aku bakalan ngupas tuntas kasus tentang penikaman yang sangat keji yang dilakukan oleh seorang anak perempuan terhadap ibu kandungnya sendiri. Jadi yang biasanya anak perempuan itu dikenal dengan sosok yang lembut, penyayang, apalagi sama orang tua kandungnya, lain hal sama anak perempuan satu ini. Jadi kali ini aku bakalan ngenalin sama kalian siapa orangnya dan semua orang yang terlibat di kasus ini. Jadi yang pertama aku mau kenalin sama kalian nama tersangka penikaman terhadap ibu kandung, yaitu Isabella Yumin Guzman. Dia lahir di Colorado, Amerika Serikat dan umur 18 tahun pada waktu itu ya, pada kasus itu. Kalau sekarang dia umurnya 25 tahun. Dan ibunya bernama Yumin Hoi, umur 47 tahun, sama tinggalnya di Amerika Serikat juga. Dan yang ketiga namanya Ryan Hoi. Jadi sebelum kejadian penikaman terhadap ibu kandungnya ini, jadi si Isabella ini dia sempat konflik sama ibunya. Dia tuh sering konflik saat perceraian ibu dan ayahnya. Dan di situ konfliknya sangat memanas antara anak dan ibu ini, antara Isabella dan ibunya ini. Saat-saat si ibunya Isabella ini, Yumin Hoi ini, memutuskan untuk menikah dengan Ryan Hoi ini. Jadi si Isabella tuh kayaknya nggak setuju banget, nggak terima banget kalau ibunya itu menikah lagi guys. Tapi ya gimana ya, kita tidak bisa menghakimi dua-duanya karena emang di satu sisi anak yang mungkin sudah deket banget sama orang tua cowoknya dan dia tuh kayak gak mudah menerima orang asing di keluarganya, dan mungkin juga ya kan dari sisi ibunya dia membutuhkan membutuhkan seorang suami ya kan. Jadi di situ si Isabella ini dia sempat dia tuh sempat bertengkar setiap harinya, berkata-kata kasar, dan sempat juga dia meludahi ibunya guys. Jadi dia tuh kayak gimana ya, kayak udah nggak ada sopan satunya sama sekali gitu kan, kayak nggak ada respectnya sama sekali sama ibu kandungnya sendiri. Dan di situ juga si Isabella ini sempat ngirim email ya sama ibunya, dan isi emailnya itu kamu akan membayarnya. Jadi itu guys isi email yang dikirimkan oleh Isabella kepada ibunya. Dan si ibunya ini kayak ngerasa takut ya kan, karena anaknya udah mulai dewasa. Jadi dia berpikirnya tuh anaknya tuh udah bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar gitu kan. Jadi si ibunya ini dia tuh ngasih tahu bahwa si Isabella ini mengirimkan email tersebut kepada suaminya Ryan Hoi. Jadi Ryan Hoi itu juga ikut membaca pesan yang dikirimkan oleh Isabella lewat email tersebut. Jadi pada saat itu mungkin ibunya ngerasa ketakutan atau merasa keancam, ibunya menghubungi 911 atau menghubungi polisi. Jadi 2 jam selang ibunya melaporkan polisi tersebut ke rumah Yumin Hoi atau Isabella. Jadi mereka tuh gimana ya, kayak ke situ dan melihat gelagat anak dan ibunya itu kayak emang ada masalah gitu kan. Di situ polisi namanya masih keluarga kan, itu anak kandung dan ibu kandung. Jadi si polisi itu tuh berusaha untuk mendamaikan si ibunya dan Isabella tersebut. Dan saat mereka sudah didamaikan, mereka berdamai, dan polisi mengambil kesimpulan bahwa memang di antara mereka berdua itu tuh kayak ada konflik gitu kan. Pada saat itu setelah polisi pulang, si Isabella masuk ke kamar ya kan, kamarnya ada di atas karena emang rumahnya juga 2 lantai kan. Masuk ke kamar atas, pokoknya dia tuh seharian di kamar terus, nggak turun-turun, sedangkan ibunya tuh menjalankan aktivitas dengan normal biasanya kayak kerja gitu kan. Dan pada saat itu jam 9:30 malam ibunya pulang kerja ya kan. Dan di situ juga di rumah itu ada suaminya lagi makan malam di ruangan bawah gitu. Nah, pada saat ibunya naik ke atas untuk membersihkan atau bersih-bersih gitulah ya, mandi. Selang beberapa menit si suaminya itu Ryan Hoi mendengar suara dentuman kenceng banget, kayak kayak sesuatu yang dipukul sangat kenceng gitu. Jadi di situ tuh si suaminya ini Ryan Hoi ini mendengar suara istrinya tuh kayak manggil-manggil dia, tapi suaranya kayak gimana ya, kayak
si Rian Hoi ini suaminya langsung memutuskan untuk ke atas ngecek ada apa gitu kan yang terjadi. Pas saat itu, pas dia mau buka pintunya dikunci dan ditahan sama si Isabella Guzman ini guys. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia panik, terusnya dia langsung menghubungi polisi. Terusnya selang beberapa menit si Isabella ini keluar dengan tatakan kosong, kayak gimana, kayak biasa di TV-TV itu ya, kayak orang udah menghabisi orang tuh tatapannya kosong. Terusnya dia kayak megang pisau kayak gitu, dia jalan lurus tanpa tengok kanan kiri. Dan si Rian Hoi itu pada saat melihat kondisi istrinya sudah berlumuran darah dan ada tongkat baseball di sampingnya. Kayaknya tongkat baseball ini digunakan sama Isabella untuk menghabisi ibunya, lalu ditikam. Pada saat itu, selang beberapa jam kemudian, si polisi ini datang dan melihat si Yoo Min Ho ini sudah terbaring kaku dengan banyaknya luka di leher dan di wajah, terus dengan kondisinya yang kondisi bugil gitu kan ya. Nah, jadi setelah polisi melihat kondisi ibunya yang sangat tragis itu, si polisi ini menyatakan bahwa ibunya telah meninggal dunia di tempat itu juga. Jadi meninggal di saat itu juga. Dan di situ Isabella ditetapkan sebagai buronan. Terus pada saat itu Isabella lari keluar dan dia pergi ke supermarket terdekat. Jadi dia alasannya di situ sama orang-orangnya gitu kan ya, takut orang-orangnya curiga. Jadi Isabella ini alasannya mau numpang membersihkan diri karena dia sudah jadi korban pemerkosaan. Tapi di situ namanya biasanya kan kalau korban pemerkosaan itu kan harusnya cepat-cepat dilaporin. Jadi takut dia dilaporin sama polisi, dia meminta orang-orang yang ada di supermarket itu jangan melapor polisi kayak gitu guys. Jadi di situ dia membersihkan dirinya dan mengganti pakaian. Terus Isabella ini ditemukan 16 kemudian saat dia ditetapkan sebagai buronan. Dan si Isabella ini dilaporkan telah membunuh, menusuk wajah dan leher ibunya sebanyak 79 kali tusukan guys. Dan hasil akhirnya atau hasil sebenarnya Isabella itu ternyata bukan 79 kali dia menikam atau menusuk-nusuk ibunya. Kalian mau tahu berapa? 151 kali dia menusuk-nusuk muka ibunya dan juga leher ibunya. Yang pertama dia itu mukul, nih kan yang tadi saya kasih tahu, si pas suaminya ngelihat istrinya itu di sampingnya ada tongkat baseball. Jadi si Isabella ini yang pertama dia mukulin si ibunya dulu pakai tongkat baseball ini. Pas saat dia udah tepar banget, udah nggak berdaya, dia itu menusuk-nusuk wajah dan leher ibunya. Nah, kalian bayangin 151 itu berarti udah apa ya, muka itu udah nggak kelihatan banget ya kan, kayaknya ambur-adul banget. Itu tuh Isabella sendiri yang melakukan. Pada saat itu Isabella itu masih umur 18 tahun dan di situ hakim penuntut umum mengajukan kepada pengadilan agar menghukum Isabella seadil-adilnya atas tindakan yang dia perbuat terhadap ibu kandungnya sendiri. Terus si Isabella ini dilihat dilihat perilakunya, gelagatnya, dia tuh kayak orang stres, kayak orang orang pura-pura gila, apa emang bener-bener gila ya, nggak tahu. Pokoknya di situ dia dilihatnya tuh kayak orang gila. Jadi dia diputuskan untuk menjalani perawatan dulu di rumah sakit jiwa. Dan di situ dokter yang menangani Isabella namanya Dr. Richard Pons. Dan selang beberapa bulan pengadilan diadakan lagi melihat perkembangan si Isabella ini nih, dia tuh ada perkembangan gak sih? Kalau emang dia sembuh ya kan, udah gak stres lagi, dia akan dijatuhi hukuman seadil-adilnya terhadap tindakan yang dia lakukan kepada ibu kandungnya sendiri. Dan pada saat itu si dokter yang menangani Isabella ini dia bersaksi ya atas nama si Isabella ini. Kata dokternya nih, orang yang harusnya dihukum itu orang yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kata si dokter yang menangani si Isabella ini. Jadi si dokter bilang seperti itu. Dan si dokter juga bilang si Isabella ini kadang dia itu ngomong sendiri, ketawa sendiri. Bahkan dia pernah ngomong gitu kan, ngomong ke atas ternganga dengan tatapan kosong gitu kan. Dia tuh bilang bahwa ibu yang sebenarnya itu bukan dia, bukan ibu yang dia bunuh. Ibu dia yang sebenarnya itu namanya Cecilia ya, namanya Cecilia. Dan dia juga pernah ngomong sendiri gitu ya.
ibunya itu tuh harus dibunuh untuk menyelamatkan dunia. Kayak gitu kata si dokter Richard ini. Dan di situ si Isabella didatangkan ya kan ke pengadilan tersebut, banyak wartawan nih guys ya. Jadi dia tuh kayak tersenyum, nggak ada rasa bersalah sama sekali. Ya namanya juga psikopat ya. Psikopat itu udah kayak, bukan udah kayak, emang pembunuh berdarah dingin yang dia tuh nggak ngerasa udah melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang sangat tidak baik, tapi apa ya, kayak biasa aja gitu, nggak ada ngerasa bersalahnya. Dia bahkan tersenyum saat persidangan dia di pengadilan tersebut, tersenyum menunjukkan wajah semeringahnya di kamera. Kalian bisa lihat ya wajah tersenyumnya. Di situ tuh dia udah mengakhiri atau membunuh ibu kandungnya sendiri loh guys. Dia tuh anak kandung. Di situ tuh dia tuh nggak ada rasa penyesalan sama sekali. Dan setelah kesaksian dokter Richard ini, pengadilan tersebut memutuskan bahwa si Isabella ini tidak dihukum guys, melainkan dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa mungkin seumur hidupnya ya kan. Jadi belum diputuskan beberapa tahun, jadi mungkin seumur hidupnya, karena emang dia gila. Meskipun dia sudah sadar, sudah waras, dia juga tetap bakalan dijatuhi hukuman seumur hidup ya, karena emang kalau membunuh orang sampai meninggal itu ya, namanya membunuh pasti sampai meninggal ya. Kalau melakukan kejahatan sampai meninggal itu ya pasti dihukum hukum mati gitu kan, kalau enggak penjara seumur hidup. Nah di situ guys, jadi kasus yang membuat si Isabella Guzman ini viral lagi itu, dia tuh datang ke pengadilan ya kan saat dijatuhi hukuman dengan muka semeringah, senyum-senyum kayak orang nggak ada salahnya sama sekali. Ya mungkin kalian punya pendapat tentang kasus ini. Gimana pendapat kalian, yang salah ibunya atau Isabellanya gitu kan? Kalian boleh komen di bawah. Kalian mau aku mengupas kasus tentang apa aja? Oke guys, jadi semuanya udah clear, udah tuntas ya kan. Pada akhirnya si Isabella ini tidak dijatuhi hukuman, melainkan dia dimasukkan ke dalam ke dalam rumah sakit jiwa. Ibunya meninggal dunia dan ayah tirinya ya udah nggak tahu kemana gitu kan. Semuanya udah finishing. Kalian boleh komen di bawah, kalian mau aku bikin video apa aja. Jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan share. Bye bye. Jadi sebelum kejadian proses atau merasa keancam, ibunya menghubungi 911, kayak menghubungi 911 atau polisi atau polisi yang ada di Amerika, atau polisi gitu ya. 911 itu tuh nomor polisi.